belum, pihak kuasa hukum belum, pihak kami pun, saya dari sisi keluarga pun belum juga mendapatkan. Makanya oleh karena itulah kami hadir di sini, karena buat saya pun tadi sangat luar biasa sekali sebuah keputusan yang mana pertimbangannya pasti akan sangat banyak, diputus hanya dalam waktu 1 hari. Dari saya sih demikian saja. Harapan saya adalah keadilan itu bisa ditegakkan seadil-adilnya, bahwa kalau memang Niki bersalah ya Niki bersalah, kalau memang tidak ya tidak. Itu yang kita sedang lakukan saat ini ya. Upaya peradilan ini yang kita harapkan outputnya. Kalau memang salah, ya salah. Jelaskan letak kesalahannya, berapa lamakah akan mendapatkan hukuman. Buat saya dari sisi keluarga itu aja sih sebetulnya. Kalau memang tidak bersalah, ya tolong sampaikan juga bahwa ini tidak bersalah. Betul, kalau salah, salahnya di mana, seperti apa. Karena ya upaya peradilan memang itu yang kita cari. Karena ini kan negara hukum, bukan juga hukum rimba yang kita pakai. Demikian Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, harapan kami ya seperti itu. Yang pertama memang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ini, karena kan memang menurut kami di dalam surat keputusan bersama ini ya, terutama di bagian keprofesionalan hakim itu kan harus betul-betul dijunjung tinggi ya. Soal disiplinnya juga begitu. Disiplin itu kan kalau di dalam penjelasan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung itu, hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara. Saya rasa hakim-hakim kita di Mahkamah Agung ini hakim-hakim yang senior, pasti paham lah hukum acara gitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian putusan kasasi itu dengan simpelnya, dengan dugaan kami bahwa tidak dipertimbangkan secara utuh alasan-alasan kasasi itu, satu artinya melanggar tadi itu kedisiplinan dari hakim itu sendiri. Yang kedua adalah sikap profesional dari hakim itu, karena hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat putusan. Itu yang diamankan dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung ini, sehingga kami menyampaikan di sini di forum ini melaporkan ketiga hakim tersebut, dan juga meminta kepada KY untuk kemudian nanti ketika kami melakukan upaya hukum PK terhadap Nikita Mirzani, mohon dilakukan pengawasan dari pihak Komisi Yudisial. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Brigadier Pitaloka yang tidak bosan-bosannya mendampingi pelapor ke sini. Terima kasih atas percayaannya ke Komisi Yudisial. Dari tim lawyer Pak Usman dan Pak Andi beserta keluarga, terima kasih juga ke sini. Memang tugas kami di sini untuk menerima laporan pengaduan terkait pelanggaran kode etik dan pelanggaran kode hakim. Jadi perlu kami tekankan bahwa tugas dari Komisi Yudisial ini adalah untuk melakukan dugaan atas pelanggaran kode etik. Kayak gitu melanggar kode etik. Jadi kalau Bapak bicara tentang substansi, itu bukan ranahnya KY. Kalau di putusan pengadilan sudah diuji di pengadilan tinggi, sudah diuji Mahkamah Agung, nanti ada PK. Tapi kalau di dalam laporan nanti apa dugaan pelanggaran kode etik dari 10 kode etik tadi yang Bapak udah bilang tidak ada profesional, tapi tidak disiplin, cuma diputus dalam 1 hari ya, dimasukkan 12 Maret
13 Maret diputus gitu ya, nomor PK-nya harus sekian ribuan, tapi sampai sekarang belum mendapatkan saat keputusan kan. Ya. Jadi untuk mengajukan PK nanti tentu perlu putusan, salinan putusan ya. Itu nanti kami udah menangkap apa isi-isinya dari tim lawyer ini, Ibu Rike, dan kami laporan tadi Bapak tolong masukkan ke secara resmi nanti di sini. Nanti akan teman-teman akan mengasih nomor penerimaan secara resmi, nanti berkas-berkas hukum yang ada itu tolong dilampirkan secara lengkap nanti. Secara lengkap nanti akan kami analisis nanti. Apakah nanti ada Pak Agus di sini, Pak Agus kepala bagian, dan Bu Arifa yang secara teknis bagian yang akan memproses nanti. Kita analisis sama tim apakah memang dugaan pelanggaran kode etik yang Bapak sampaikan tadi tidak menurut dari analisis tim kami. Itu nanti akan kami sampaikan melalui pimpinan komisioner juga. Baik, nanti kalau seandainya nanti akan mengajukan PK, nanti ajukan lagi dan Pak, mohon untuk dipantau. Jadi nanti ada Ibu Arifa nanti selama proses di PK nanti kita akan pimpinan Ketua KY biasa akan menyerahkan Ketua Mahkamah Agung bahwa kasus ini menjadi atensi dari Komisi Judisial. Kasus ini adalah menjadi perhatian publik, dan kalau misalnya ada dugaan misalnya pelanggaran kode etik ya, biasanya seperti itu. Untuk tim analisis nanti dari kami itu saja. Terima kasih atas ucapan Bapak dan Ibu Rike yang Pitaloka menerima kami di sini. Sementara itu yang kami sampaikan, inti pokok-pokoknya sudah menangkap, dan memang kasus ini saya menjadi perhatian itu viral di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, ketika tentu menyentuh nilai-nilai keperempuanan viral ya. Ya menurut saya ke depan tentu menjadi atensi dari Komisi Judisial. Dari kami sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari saya Bapak. Terima kasih ya Pak. Jadi memang kalau saya analisis begitu, selama ini belum ada laporan resmi terhadap Komisi Judisial dari pihak kuasa hukum maupun keluarga, baik terkait terkait indikasi pelanggaran etika oleh pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung begitu. Karena saya mencatat ada beberapa hal yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Tapi intinya hari ini kita saya mendampingi dari kuasa hukum dan keluarga. Ini adalah pengaduan resmi ya, terkait bukan hanya hakim Mahkamah Agung, artinya juga terhadap hakim pengadilan tinggi terutama. Nah, ini kalau dilihat Bapak, substansi putusan banding itu ada perubahan kualifikasi pidana. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengambil keputusan yang berbeda secara substansi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di PN Jakarta Selatan itu Undang-Undang ITE terbukti, TPPU tidak terbukti, hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Majelis Hakim menyatakan bahwa terbukti secara sah meyakinkan tindak pidana Undang-Undang ITE terkait distribusi informasi elektronik dengan ancaman pencemaran. Nah, kemudian amar putusannya menyatakan mengubah putusan. Nah, ini di pengadilan tingginya terbukti tindak pidana pencucian uang begitu. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Dari titik ini saya merasa bahwa harus ada yang betul-betul kita ungkap bersama begitu. Hakim Pengadilan Tinggi, mengapa TPPU menjadi terbukti? Ini menurut saya, analisis sementara saya, terletak pada penafsiran fakta hukum. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi membuktikan TPPU bersandar pada beberapa hal. Pertama, adanya upaya menyembunyikan asal-usul uang. Hakim menilai uang yang diterima Nikita dari Reza Gladys tidak sekedar uang tutup mulut,
tetapi dianggap sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Peran Nikita dalam pengalihan dana menyatakan bahwa TPPU terbukti melalui fakta bahwa Nikita diduga memerintahkan atau menyuruh pihak lain untuk memburamkan tanggal transaksi. Nah, pandangan berbeda terhadap fakta persidangan, hakim banding memiliki interpretasi hukum yang berbeda dengan hakim tingkat pertama terkait kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam analisis hukum yang coba saya konstruksikan, ada kejanggalannya adalah TPPU itu tidak bisa sendiri, toh Pak. Tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum yang mengaturnya itu bukan tindakan personal, tapi uang, bukan hanya katakanlah si A menerima uang TPPU, tapi kan itu harus ditelusuri uang ini dari siapa, dari pihak pemberinya itu siapa, begitu. Tidak bisa hanya satu orang, karena tindak pidana pencucian uang itu berupa ekosistem kalau sepengetahuan saya. Kemudian adanya ini sikap hakim pengadilan tinggi menurut saya juga harus menjadi atensi gitu, karena ada perubahan substansi juga tanpa kehadiran terdakwa. Ini kan substansinya berubah Pak, dari putusan pengadilan negeri ke pengadilan tinggi begitu. Itu kalau saya tidak salah mengkoreksi tidak menghadirkan Nikita Mirzani ya. Nah kemudian ini sidang banding 9 Desember 2025 berlangsung tanpa kehadiran Nikita Mirzani dan kuasa hukum begitu. Kemudian ini artinya meskipun secara hukum banding dapat diputus tanpa kehadiran pihak atau in absentia, hal ini kalau saya mendampingi beberapa kasus tetap ada pertanyaan mengenai proses adversarial yang ideal. Kemudian yang kedua adalah perbedaan interpretasi yang signifikan, perubahan dari tidak terbukti TPPU dalam putusan pengadilan negeri menjadi terbukti TPPU tanpa adanya fakta baru yang diajukan di tingkat banding, menimbulkan pertanyaan dari publik dan juga saya begitu. Ini mengenai konsistensi penalaran hukum hakim. Nah, kemudian dampak putusannya, kasasi ini ditolak oleh Mahkamah Agung tadi. Namun 12 Maret Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, sehingga ini dari 4 tahun juga di pengadilan tinggi Pak belum diputus 6 tahun. 6 tahun, lalu kemudian ini tadi Mahkamah Agung saya surprise sekali begitu ya. Apakah sudah ada sistem digital yang luar biasa di Mahkamah Agung begitu, sehingga dengan berkas kasus yang cukup banyak ya, ada nota keberatan eksepsi, lalu kemudian ada materi pembelaan, ada putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu ada memori kasasi, kontra memori kasasi dalam waktu kurang lebih 24 jam, lalu putusan keluar malam begitu. Kalau kita lihat di website resminya tanggal berapa itu tadi, 13 Maret 2026 ini didistribusikan dari PN Jaksel ke Mahkamah Agung 12 Maret 2026 hari Kamis. Lalu Mahkamah Agung putusannya itu 13 Maret 2026 pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 malam. Saya salut, mudah-mudahan putusan-putusan lain yang terutama menyangkut kepentingan publik bisa secepat ini ya Pak ya. Nah, tentu saya tidak bisa berasumsi lain hanya dari fakta-fakta alur putusan Mahkamah Agung ini terjadi, apalagi sampai saat ini bukan hanya kuasa hukum, bukan hanya keluarga, tetapi pihak yang Nikita Mirzani sendiri tidak mendapatkan pemberitaan secara resmi, padahal ada keinginan katakanlah untuk mengajukan PK begitu.
Tapi PK kalau nggak ada putusan resminya nggak bisa begitu. Dan itu putusan tanggal berapa tadi? 13 Maret, dan ini sudah bulan Mei, Maret, April, Mei, sudah hampir 3 bulan begitu. Putusannya cepat, tapi pemberitahuan resminya sampai sekarang belum ada begitu. Nah, dengan demikian, kalau analisis hukum yang saya lakukan sementara, ada indikasi juga ini sesuatu kejanggalan yang cukup serius. Dengan demikian, kami mohon kepada Komisi Yudisial, tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh pihak kuasa hukum dan keluarga dari Nikita Mirzani, mohon pengawalan bukan hanya terhadap Hakim Mahkamah Agung yang kalau saya tidak salah ini hakim yang memberikan putusan yang sama pada kasus Ronald Tanur Surabaya begitu. Jadi saya berharap bukan hanya pada Hakim Mahkamah Agung yang juga ternyata hakim yang sama dengan memutuskan waktu itu tanpa sanksi apapun terhadap kasus pembunuhan yang cukup serius begitu. Nah, hakimnya sama nih sama yang kasus putusan Mahkamah Agung dari Nikita Mirzani, tapi juga artinya terhadap Hakim Pengadilan Tinggi DKI. Mohon atensi, tentu saja kita tidak dalam substansi itu tadi, bukan wewenang KY, tetapi etika hakim dalam seluruh proses peradilan yang ada. Saya yakin Komisi Yudisial selama ini, termasuk dalam kasus Justice for Didi Sera begitu, dengan kita meminta usut tuntas sehingga yang tadinya pidana 0 untuk saudara Ronald Tanur, akhirnya karena Komisi Yudisial mengawal, alhamdulillah ada cukup keadilan begitu, meskipun tidak memuaskan semua pihak. Tapi saya kira kami percaya kali ini juga Komisi Yudisial betul-betul akan mengawal kasus ini. Tadi pihak keluarga mengatakan kalau memang Nikita Mirzani salah, perlihatkan kesalahannya di mana begitu. Apakah di undang-undang ITE-nya seperti apa, lalu kemudian TPPU-nya itu seperti apa. Dan ini karena persidangannya terbuka waktu itu, saya kira publik juga harus mendapatkan informasi lanjutannya. Sekali lagi, saya dan tentu saja Komisi Yudisial tidak dalam mengintervensi proses hukumnya karena sudah selesai, tetapi tentu indikasi-indikasi kejanggalan yang ada itu menjadi tanggung jawab kita semua. Saya di DPR sekarang itu adalah Komisi 13 membidangi hukumnya Pak, dengan mitra Kementerian Hukum, lalu kemudian menyangkut HAM warga negara. Saya yakin ketika kasus ini bisa ditegakkan seadil-adilnya, juga menjadi jurisprudensi bagi kasus-kasus yang lain, bagi mereka yang juga berupaya untuk ini persoalan serius Bapak. Kami ke LPSK juga ke perlindungan konsumen, karena ada indikasi bagaimana mafia skincare ini beroperasi, berjejaring, tidak berdiri sendiri begitu. Dan ini menyangkut keselamatan konsumen, warga negara, dan seterusnya. Yang kesemua ini saya yakin ini adalah isu hak asasi manusia warga negara untuk memperoleh keadilan. Penutup yang cukup panjang, nanti mohon dibantu Mbak Iva dan teman-teman. Seperti biasa saya merepotkan. Sekali lagi Pak, tidak dalam mengintervensi proses dan putusan hukum, tetapi Indonesia negara hukum. Saya yakin hanya bisa ditegakkan ketika aparat penegak hukumnya berdiri tegak dengan etika dijalankan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Tentu dalam hal ini dengan pengawalan dari satu institusi penting. Makanya anggarannya jangan dikurangi dulu. Namanya Komisi Yudisial. Tepuk tangan dong untuk Komisi Yudisial. Nah, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf Bapak, saya selalu merepotkan teman-teman, tapi dari perjalanan kita yang cukup panjang berkolaborasi untuk mengawal tegaknya keadilan di Indonesia sebagai negara hukum, beberapa ada pencapaian juga yang saya kira kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan kali ini kami memohon
dukungan dari Komisi Yudisial untuk adanya justice for Nikita Mirjani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ike Dian Pitaloka, Bapak Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Bapak Mulyadi, dan rekan saya Kepala Bagian Penanganan Laporan Masyarakat Bapak Nur Agus Susanto, Kepala Bagian Penanganan Laporan Masyarakat, Bapak-bapak lawyer, keluarga dari Ibu Nikita Mirjani, rekan-rekan media, rekan-rekan yang bertugas di depan Komisi Yudisial yang sebentar lagi akan menerima laporan secara langsung. Kami pada pokoknya, sebagaimana telah disampaikan Bapak Kepala Biro, telah menangkap dan inti dari permohonan penyampaian laporan masyarakat yang pada kesempatan ini sudah disampaikan oleh dengan difasilitasi. Kami akan segera dan memenuhi kualifikasi berkas yang dapat kami proses sehingga tidak memakan waktu lama bolak-balik berkasnya, dan segera setelah ini selesai teman-teman bersiap di ruangan pengaduan. Mungkin sesi ini bisa diakhiri ya Ibu dan Bapak. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kekurangan kami dalam penerimaan ini. Komisi Yudisial akan selalu bersama dengan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.